Surat Al-Fatihah ini artinya pembuka. Ya, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Artinya memang pembuka dari mushaf Al-Quran ini, dan sangat tepat memang Al-Fatihah meskipun bukan merupakan ayat pertama yang diturunkan, tetapi tepat untuk menjadi pembuka dari Al-Quran maknanya. Karena dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ada yang menyebut dengan menyebut nama Allah. Ada yang memaknai dengan nama Allah. Memang arti secara gramatikalnya hanya bismi itu dengan nama. Allahi Allah. Jadi dengan nama Allah Al-Quran ini kita mulai. Dengan nama Allah kita bernafas. Dengan nama Allah kita memulai hari. Dengan nama Allah bumi dan langit ini diciptakan. Dengan nama Allah pula kita hidup dan kita mati. Makanya bismillah, 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 bismillah ini harus sering banget kita baca dalam setiap aktivitas kita. Dalam setiap aktivitas kita. Saya masih ingat betul kalau perjalanan bersama Pak Guru Mukhtar itu wis istilah bismillah tok wis. Jadi kalau di mobil itu tak mungkin kita bisa nyetel musik itu, tak mungkin wis. Bismillah, 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 bismillah. Ya akhirnya memang insya Allah perjalanan kita itu benar-benar penuh berkah ya. Karena apa? Dibimbing dan dituntun oleh bismillah tadi. Oleh sebutan nama Allah tadi. Ya, jadi ayo kita mulai semuanya. Jadi bismillah itu bukan sesuatu yang hanya kita sebut pada saat akan makan. Tapi harus dalam setiap kegiatan. Bismillah. Mau gendong anak, bismillah. Mau buka penutup masakan, bismillah. Mau pakai baju, bismillah. Ya memang setiap gerakan itu ada doanya masing-masing. Tapi setiap doa itu awalilah dengan bismillah. Jadi start your day with bismillah. Mulailah harimu dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah ini kalau dalam sifatnya Allah, dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini di awal ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Nanti yang Malik juga gitu. Ya. Ini karena suara saya nggak merdu, jadi nggak lanjutkan. Coba. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu gitu. Pertama adalah Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Pengasih. Ar-Rahim, penyayang. Jadi Ar-Rahman adalah pengasih, Ar-Rahim adalah penyayang. Ada beberapa perbedaan pendapat ya tentang apa makna dari dua hal ini, kenapa kok dibedakan. Beberapa pendapat, tapi semua sama-sama baik ya.
pendapat yang menyatakan ada satu ayat yang benar-benar memahami kita tentang betapa pentingnya menjadi orang beriman. Dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menerangkan bahwa itu dalam kitabnya itu menerangkan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu hanya terkait rahmat yang wilayahnya luas kalau Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim itu rahmat yang wilayahnya itu bersambung setelah rahmat yang luas tadi. Jadi pendapat pertama menyatakan bahwa Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk dan seluruh jenis manusia. Jadi ya binatang, ya siapapun dikasih kasih sayang Allah itu. Ya bebatuan, ya tumbuhan, manusia pun yang jelek pun dikasih sayang Allah itu. Bahkan yang durhaka pun dulu masih mendapat Ar-Rahman-nya Allah. Ini Ar-Rahman. Tetapi yang Ar-Rahim khusus. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat kedua adalah Ar-Rahman itu sama, yakni rahmat Allah yang sifatnya luas kepada apapun dan siapapun. Sementara Ar-Rahim itu hanya untuk orang beriman. Pendapat ketiga, ada yang menyatakan bahwa Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia. Lalu Ar-Rahim itu hanya kasih sayang Allah di akhirat. Malah ada yang menyebutkan Ar-Rahman itu nama yang khusus bagi Allah. Sementara Ar-Rahim itu nama yang umum. Manusia pun bisa disuruh pakai nama itu. Ada yang berpendapat begitu, ya. Tapi yang jelas baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim itu sifat Allah yang meliputi semesta ini. Menunjukkan bahwa Allah tidak pilih kasih dalam memberikan rahmatnya. Allah tidak membeda-bedakan makhluknya. Ini terbukti ya. Jadi siapapun yang berdoa kepada Allah, itu tidak hanya orang Islam yang dikabulkan ya ketika di dunia ini. Tidak ya. Karena kasih sayang Allah itu seluas itu. Makanya sedurhaka apapun manusia kepada Allah, untuk urusan dunia, untuk urusan ragawi, Allah tetap memberikan. Diberikan oksigen gratis, tetap. Diberikan kenikmatan kalau lapar makan itu kenyang, tetap. Diberikan kalau haus banget lalu minum air dingin ya seweger, itu kan nikmat. Ya tetap sama. Kalau seseorang yang bekerja keras banget untuk sebuah bisnis, ya diberi sama Allah untuk berhasil harta tadi itu. Jadi jangan merasa bahwa kalau hartanya banyak itu pasti diridhoi Allah, enggak gitu. Ridho beda lagi ya urusannya. Ini kasih sayang Allah yang siapapun bisa mendapat. Orang kalau menjaga kesehatannya banget, ya dia diberi Allah sehat. Jadi sehat itu enggak monopoli orang Islam. Kaya juga enggak monopoli orang mukmin. Gitu loh. Jadi maka sehat, kaya itu bukan simbol ridhonya Allah. Karena ridho itu beda. Kalau ridho itu seseorang yang atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena ketaatannya, karena keislamannya, karena keimanannya, karena ketakwaannya. Itu ridho Allah. Jadi beda ya. Bahkan orang yang durhaka sekalipun banyak yang diberi Allah. Kata Allah, aku berikan mereka kenikmatan. Tapi justru itu nanti untuk menjadi alasan kedurhakaan mereka lebih mendapat siksa yang besar di akhirat. Ada yang sampai gitu. Jadi itu bukan ridho kalau kenikmatan
gitu ya. Beda antara nikmat dan ridha. Nah, di sini Ar-Rahman Ar-Rahim menyeratkan dua-duanya. Sementara Ar-Rahim itu adalah nikmat yang diberikan hanya kepada orang-orang beriman. Ya. Kalau Pak Guru membagi nikmat itu menjadi 3. Pak Guru Mukhtar membagi nikmat itu menjadi 3. Ya, nikmat umum, nikmat am. Nikmat am itu nikmat yang diterima oleh seluruh orang. Ya, nanti ini juga akan kita bahas di ayat 7. Tapi saya cuplik di sini. Nikmat yang diterima semua orang dan semua, ya termasuk kalau panas berteduh lalu adem. Kemudian kalau minum karena haus ya seweger dan seterusnya. Kalau ngantuk kayak gini deglak-degluk terus dilanjut ngeleyek, kameranya dimatiin, tidur. Asal jangan lupa mikrofonnya dimatiin, nanti ngoroknya kedengaran dari sini. Enak. Capek tidur itu nikmat am. Nah, ada nikmat khas, khusus. Yang kedua nikmat khusus. Apa nikmat khusus itu? Adalah nikmat yang diterima untuk orang dewasa yang sudah berkeluarga atau bersuami istri. Nikmat hubungan badan dan seterusnya itu. Itu khusus hanya untuk orang yang sudah berkeluarga atau orang dewasa. Anak kecil belum. Ya, atau orang sakit tidak dapat. Lalu ada nikmat yang khususnya khusus ya. Adalah nikmat iman yang diterima rahmat dari Allah untuk orang beriman. Termasuk nikmat ibadah. Nikmat ketika bercengkerama dengan Allah. Nikmat ketika menjalankan perintah Allah itu dengan penuh keikhlasan. Itu nikmat yang memang khusus. Nah, terkait Ar-Rahman Ar-Rahim juga begitu. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah seluas-luasnya diberikan kepada siapapun, apapun seluruh ciptaannya. Ya, bahkan seekor kodok yang diam aja di liangnya diberi Allah rizki. Ujuk-ujuk ada serangga lewat celapak, gitu kan? Tanaman yang diam aja di tempat itu. Tanaman ada yang modelnya kayak hewan loh, semi hewan. Jadi dia punya mulut yang kemudian nanti mencaplok manusia, mencaplok apapun yang lewat. Dikasih rezeki sama Allah. Semut pun dikasih rezeki sama Allah. Ya. Nah, ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita tidak punya. Alhamdulillah pertama ya, alhamdulillah. Segala puji itu hanya untuk Allah. Jangan minta dipuji. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW melarang umatnya memuji beliau terlalu berlebihan. Dilarang. Jangan engkau memuji secara berlebihan, kata Nabi. Jangan, bahkan terhadapku, kata Nabi. Jangan. Kita ya bersyukur atas hadirnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampai risalah, sebagai pembawa obor kebenaran. Tapi jangan sampai mengkultuskan Rasulullah kayak Allah, dilarang itu. Apalagi hanya kita yang bukan siapa. Ya, sekali lagi, apalagi kita yang bukan siapa. Jangan minta pujian. Kalau nggak dipuji juga jangan marah. Nah ini kadang hanya di sebuah acara gitu ya, di sebuah acara. Lalu sampean misalnya seorang tokoh masyarakat, lalu duduknya kan biasanya di depan tuh, ya, di depan tuh. Lalu si pembawa acara atau sambutan siapa kepada yang terhormat Syekh Zainuri Srageni, kepada Kiai Haji Juwarno DRS Al Ndelopoi,
Kepada Dr. Wahyu Imawan, MSI, meh sembarang iso. Kan? Misalnya itu. Nah, ternyata ada di sampingnya tuh. Nggak disapa. Di situ ada Dr. Aziz. Coba jeneng Abdul Aziz, nggak disapa. Wah, marahlah di hatinya. Aku di sini sebagai ketua persatuan semua yang bersatu, nggak disapa. Nah, siapa yang maha terpuji? Allah. Kita itu nggak layak belas itu loh, dulur. Untuk minta dipuji itu nggak layak belas. Kenapa? Kita itu hanya layak justru harus siap diremehkan, kata dawuh Pak Guru itu. Kenapa? Apa layaknya kita minta dipuji itu meskipun sampean mau jabatan presiden, Menko Aurus, Menko segala urusan. Sampean itu siapa? Coba toh. Satu nih ya, satu. Kita itu disebut di dalam Al-Qur'an mimma imahin. Jadi saya ingin membaca alhamdulillah ini dari sisi kita. Kan kata Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang arafa nafsahu, tahu dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Nah, sekarang kita lihat diri kita supaya kita nggak minta dipuji. Satu, kita itu hanya dari setetes air mani. Setetes air mani yang hina. Apa? Yang hina. Salah. Yang hina. Mimma imahin. Kita itu yang hina. Sudah, kalau kita itu memang diciptakan dari kata Allah loh yang menyatakan itu. Gimana enggak hina? Coba toh. Kalau setetes sperma itu menetes di jalan. Jangankan di jalan, di spray aja sampean cuci kok. Iya toh? Jangankan di jalan gitu ada yang menghormati. Enggak ada. Enggak ada. Lah kok kalau sudah jadi manusia kok kemudian sombong. Nah, itu yang tegur di dalam surat Yasin itu. Surat Yasin. Ya. Jadi kita itu hanya dari tetes air mani yang hina. Yang kedua, kita itu isi perut kita, isi perut kita, isinya apa? Isinya apa? Kotoran toh. Kalau ini dibedel, gret gitu, ada yang mau dekat? Nah, enggak ada. Siapa sih orang yang paling ganteng sedunia siapa? Coba siapa? Sinten? Ayo ngacung. Siapa yang paling ganteng? Coba sini, Mak. Dinyalakan kameranya coba. Taruhlah misalnya yang paling ganteng itu siapa di sini ya? Di kajian ini siapa yang paling ganteng ini ya kira-kira? Mas Harto. Oh, Mas Harto. Mas Harto. Coba lihat Mas Harto wajahnya, katanya yang paling gantengnya. Kalau Mas Harto paling ganteng, kemudian coba dioperasi, dibedah perutnya, ada yang mau mendekat Mas Harto yang ganteng akon-akon tadi? Tak ada. Secantik apapun istri sampean Mas Harto, juga isinya apa? Coba kotoran toh, mulai dari maaf ya, tinja, air kencing, air liur, air ingus, wis gitu toh. Yang kedua itu kenapa kita harus siap diremehkan dan jangan minta dipuji. Yang ketiga, kita ini sebentar lagi masuk kubur, di mana jasad secantik, seganteng, sekuat, sehebat apapun jabatan sampean, bahkan cacing pun tidak hormat. Ya toh, ke kita menggelantung di kanan kiri kita. Itu loh. Ya toh? Yang keempat, kenapa kita siap diremehkan dan jangan minta dipuji?
karena kita ini banyak dosa. Alah. Mau sambian kiai, mau ulama, mau syekh, mau habib, mau siapapun. Kata Allah kita ini banyak dosa. Sehingga jangan sombong, jangan minta dipuji. Karena alhamdulillahi. Loh, makanya Rasulullah Muhammad SAW pun tidak minta dipuji. Tadi saya bilang, bahkan beliau loh sujud di depan Ka'bah itu loh dilempari tai unta. Tidak marah beliau. Dihina sepanjang menjadi Rasul, tidak marah. Allah yang maha pencipta ini loh, dihina manusia. Diremehkan manusia, buktinya apa? Ribuan perintah dan larangan dalam kitab sucinya, berapa yang dilaksanakan manusia? Diabaikan. Makanya segala puji itu hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Rabbil Alamin. Nah, ini baru layak dipuji. Ya dulur. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman Rahim tadi sudah. Rabbil Alamin, pencipta alam semesta ini, itu baru layak menggunakan baju zirah. Kesombongan itu pantas. Al-Mutakabbir. Makanya satu sifat itu Al-Mutakabbir. Ya kan? Satu di antara Asmaul Husna apa? Al-Mutakabbir. Layak. Allah itu maha segalanya itu. Apalagi nanti di akhir juga Maliki Yaumiddin. Allah lah pemilik dan penguasa hari pembalasan. Sehingga kenapa dulur tentang terkait ini, sampean saya mau tanya nih sekarang. Saya tanya nih. Kalau Allah maha pencipta alam semesta, dan Allah juga nanti yang menjadi penghulu atau penguasa, pemilik hari pembalasan. Saya mau tanya sama sampean. Ketika nanti kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, padang tempat berkumpulnya seluruh manusia dari Nabi Adam sampai nanti kiamat itu dikumpulkan. Sampean itu pengen mendapat tempat tribun utama, tribun belakang di festival gitu, atau sampean tempatnya berada di VVIP yang dingin. Ingat, nanti satu di antara penderitaan orang di padang mahsyar adalah panas yang luar biasa berdesakan dengan sekian miliar manusia, dan semuanya rata-rata mayoritas menangis. Dan karena saking menangisnya manusia di sana itu, air matanya berubah menjadi darah. Sementara matahari menyengat kuat karena konon hanya sejengkal dari kepala manusia. Nah, pada saat seperti itu, apa tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah? Tidak ada kesejukan kecuali kesejukan dari Allah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada keselamatan kecuali keselamatan yang diberikan Allah. Nah sekarang, sampean pengen di gimana? Pertanyaan saya. Pada saat pada mahsyar kondisi sampean pengen gimana? Pengen dos pundi? Pengen selamat dong. Yap, karena ada satu tempat di mana sejuk, ada satu janji di dalam hadis itu. Ada nanti ketika dalam kondisi semacam itu, segolongan orang yang berjalan di atas cahaya dan mendapatkan naungan ridho Allah. Nah, sekarang waktu itu penghulunya Allah nih. Nah, tetapi dulur, saat itu Allah hanya menjadikan orang-orang yang memang sejak di dunia ya ingin mengenalnya. Gitu loh dulu. Contohnya gini. Kalau tadi jawaban dulu ada ingin selamat, ingin damai. Loh, kalau ibaratkan ada sebuah pertunjukan besar, apapun pertunjukan itu ya. Lalu ada tribun VIP, ada tribun festival, ada tribun
itu dan sebagainya. Lalu kalau sampean itu tidak kenal sama pemilik acara, panitia, atau tidak kenal sama penjaganya, bedanya dengan orang yang kenal sama panitia kira-kira gimana? Yang kenal mesti akan diprioritaskan toh? Betul. Pasti akan diprioritaskan, akan ditaruh di tempat yang enak, pasti itu. Apalagi ketua panitianya sampean itu orang dekatnya ketua panitia, mesti bahkan mungkin dimasukkan ke dalam backstage itu. Ya, toh? Nah, sama dulur kalau kita ini nanti di padang mahsyar itu, di kiamat itu, karena maliki yaumiddin, penghulu hari pembalasan itu adalah Allah, maka sejak sekarang ini ayo mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Supaya apa? Nanti kita disapa Allah. Supaya apa? Nanti kita di akhirat itu, oh ini si dia ini, ayo sini. Oh, ini si majukan ini, sini. Oh, ini dulu yang selalu nyari aku ketika tahajud malam. Oh, ini dulu yang selalu mencari ridhoku dengan bersedekah. Oh, ini dulu yang selalu menyampaikan ayat-ayatku meskipun pahit. Dan seterusnya dipanggil tuh. Karena ketika di dunia kita selalu mendekat kepada Allah. Jelas-jelas. Sehingga maliki yaumiddin itu arahnya ke sana. Tidak hanya sekedar bahwa nanti Allah itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin sebagai hakim yang paling adil, tetapi juga menjadi semacam petunjuk buat kita bahwa ayo kita mendekat supaya kita nanti diprioritaskan oleh Allah. Makanya kan ada panggilan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah wahai jiwa-jiwa yang tenang kepada Tuhanmu yang ridha terhadapmu dan kamu pun ridha terhadap Tuhanmu. Siapa mereka? Nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan silakan. Izin, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian umat imani berkaitan dengan petikan ayat itu Ar-Rahman. Mereka itu umat imani, meskipun mereka itu sudah katakanlah tidak kategori orang yang sangat miskin atau lemah. Tapi mereka itu kadang-kadang mengatakan, oh Tuhan nggak adil, kenapa saya begini, sementara orang lain itu begitu. Nah, hal itu apakah termasuk kategori orang yang durhaka kepada Allah, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan durhaka ya, tapi salah persepsi terhadap Allah. Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya. Allah itu maha adil ya. Allah itu selalu memenuhi janjinya. Jadi ada satu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Kenapa saya begini-begini tidak adil? Siapa yang tidak adil itu? Sekarang saya mau tanya, ada ini kalau Pak Majukan duduk bersama dengan satu rombongan begini, lalu saya menjamu sampean. Kemudian semuanya saya kasih suguhan ayam betutu. Ya, ayam betutu. Udah ini adil, ini semuanya sama. Adil enggak? Enggak, karena ada sebagian situ yang enggak makan daging. Ada yang makan daging tapi enggak daging ayam, daging kambing. Ada yang lagi dia daging ayam tapi enggak yang dimasak betutu. Ada, macam-macam sesuai kebutuhan. Jadi kalau saya samaratakan itu semua enggak adil. Allah pun begitu. Memberi seseorang itu anak, tidak memberi anak, ada yang diberi kekayaan 1 miliar, ada yang cuma 2 juta, itu sudah sesuai kebutuhan. Allah selalu memberi bukan yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan manusia.
Nah, manusia itu sering berdoa itu yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Karena manusia dilandasi nafsu, sementara Allah yang paling tahu apa yang dia butuhkan. Nah, ngomong tidak adil itu karena didasarkan pada nafsunya, bukan pada kebutuhannya. Sehingga untuk tahu kebutuhannya manusia harus ngaji memang. Tuh ya. Terima kasih Gus. Satu lagi? Izin Gus. Sehubungan dengan segala puji milik Allah itu apakah hubungannya dengan penyakit ain, dan penyakit ain sendiri untuk menghindari itu seperti apa realnya, dan dampak dari penyakit ain itu apa? Ya, terima kasih. Jadi penyakit ain ini buat yang belum tahu, penyakit ain ini penyakit yang akibat manusia itu pamer lalu terlalu dikagumi orang. Misalnya sampean pamer kecantikan, pamer kekayaan, pamer rupa, pamer segala macam. Sehingga orang melihat dengan kagum lalu ada syirik di sana. Ada tidak suka atau bahkan pemujaan yang berlebihan. Sehingga itu disebut Rasulullah sebagai ain, penyakit ain. Dan itu harus dihindari betul. Sehingga iya betul, memang jangan, makanya kayak misalnya sekarang budaya selfie-selfie ya, kemudian minta agar dapat like yang banyak, dapat follower yang banyak, kecuali untuk tujuan syiar ya, itu bahaya ain ya, terutama anak-anak kecil, anak-anak sampean yang masih kecil jangan suka diumbar di medsos, karena itu selain tadi yang disebutkan Mas Saiful, bisa memancing penyakit ain tadi. Apalagi jelas-jelas kalau kita posting itu rata-rata ya karena minta dikagumi atau minimal minta di like. Nah itu hati-hati. Kenapa? Rasulullah menyebut ada penyakit ain. Baik, penyakit ain itu karena orang yang melihat itu terlalu kagum lalu terlalu memuji, atau orang yang melihat itu kemudian syirik lalu mendoakan atau mengupayakan yang jelek-jelek. Apalagi sekarang misalnya kayak anak kecil gitu kan ya rawan dengan hal-hal yang sifatnya kejahatan. Makanya sampean dan saya baik kecil maupun besar, ayo kita hindari itu. Dengan cara apa? Tidak terlalu memamerkan diri. Dengan cara apa? Tidak terlalu menampakkan diri. Ya. Kecuali kalau untuk kebaikan. Ya. Baik. Ya. Makasih. Ada lagi? Oke. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Oke, singkat Gus Mundi. Assalamualaikum Gus. Oke, silakan singkat. Monggo, apa pertanyaannya? Terima kasih Gus. Dari Al-Ikhlas Gus. Ini yang saya tanyakan tentang amalan-amalan yang bisa masuk surga tapi ringan Gus. Yang agak berat itu istiqomahnya Gus. Caranya untuk tip untuk istiqomah itu bagaimana Gus? Seandainya ingin sholat itu ajak terus nggak pakai molor-molor atau gimana? Tolong dikasih tip-tip yang fresh terus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya yang ringan itu kita jangan minta yang ringan ya, jangan minta yang ringan. Jadi dalam surga itu memang untuk orang-orang yang the champion ya, the champion. Champion itu para pemenang. Karena apa? Karena dalam kompetisi fastabiqul khairat dia yang menang. Nah, tapi jangan minta yang ringan. Ujian maupun apapun jangan minta yang ringan, tapi mintalah diberi kuat. Ya. Baik ujian maupun amalan itu jangan minta yang ringan, tapi mintalah yang diberikan kuat. Kenapa? Karena afdhalu a'mal ahmazuha. Amal yang paling baik itu yang berat. Tetapi yang berat itu bukan karena besar kecilnya amal, tapi yang benar tadi yang disampaikan Pak ini tadi dari Al-Ikhlas bahwa yang berat itu adalah istiqomah. Itu. Nah, apa tipnya? Bagaimana? Jadikan itu gini. Ibarat zaman makan ya. Makan itu sebenarnya sama kan udah bosan. Makan itu prosesnya sama tuh. Ya. Makan itu prosesnya adalah dari ngambil piring, lalu nasi, kemudian ambil, kemudian tambahi lauk, lalu dimakan. Makan pun pakai sendok atau pakai tangan dari piring, lalu masukkan ke
mulut, lalu dikunyah, kemudian dicerna. Setelah itu kemudian kita disuruh nganterin tubuh kita, perut kita kemana? Ke WC. Setelah itu nanti besok, kan sesuatu yang sudah kita jalani puluhan tahun itu. Tetapi kenapa kita bisa istiqomah? Karena kalau kita nggak makan, mati. Ya itu? Karena kalau kita nggak BAB, sakit. Nah, BAB itu kan suatu yang sebenarnya sangat, ya kan? Maka itu tadi, anggaplah makan itu adalah sholat tahajud, sholat duha, sholat wajib. Kemudian BAB tadi anggaplah ketika kita istighfar, membersihkan diri dari dosa. Nah ini harus istiqomah dengan cara apa? Jadikan itu kebutuhan. Kalau kita punya jasmani, kebutuhannya adalah nutrisi jasmani dengan makan, meskipun bosan kita tetap lakukan karena kebutuhan, maka kita punya ruhani, nutrisi kita adalah ibadah dan ketakwaan. Jadi meskipun kita bosan sholat, ya harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Itu yang nanti akan menjaga keistiqomahan. Dan kebutuhan, lagi kalau mau hebat lagi istiqomah, lakukan dengan dasar cinta. Cinta. Gimana cinta itu? Loh, sampean dulu loh kalau pacaran, atau nggak usah pacaran tuh saya. Suami istri kalau pas pengantin baru itu, bangun malam-malam, apalagi kalau bujunya lagi ngidam. Mas, minta geduk lindri. Lo di Surabaya nggak ada geduk lindri malam-malam. Sampean cari mana? Cari kemana? Kemana-mana. Demi cinta. Bahkan jam 2 malam itu lo bangun kriyip-kriyip, dek, jam sekian lo. Iya mas, minta. Cinta itu didelekno udan-udan. Sama panggilan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam kamu itu bangunlah untuk bertahajud bertemu Allah, semoga kau dinaikkan Allah derajatmu di tingkat yang tinggi. Panggilan Allah karena kita cinta, jam 2 rintik-rintik pun wudu. Itu kalau cinta. Jadi tadi pertama karena kebutuhan, kedua karena cinta. Saya rasa itu ya, insya Allah kita akan lanjutkan besok. Ayat selanjutnya, semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma qina min hadhihi du'afina fi nafatin. Tabarik lana fi nafatin. Tawfiq wa atubu ilaika. Allahumma taqabbal bala wa la ba'da muslim. Rabbana wa la taj'alna fi Rabbana faktubna ma syahidin rabbana la taj'al qulubana ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. Rabbana faktubna ma syahidin rabbana la taj'al qulubana ba'd idh hadaytana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.